syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa orang yang bersedekah akan dijanjikan oleh Allah balasan berlipat ganda dari jumlah sedekah mereka. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid, untuk melatih kita fokus dan untuk mendapatkan suatu ketenangan, dan kita akan merasakan kenikmatan dari Allah. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat derajat takwa dari jalan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah di bulan puasa Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah yang terakhir yang membawa ajaran Islam sehingga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Beliau telah memberi contoh yang agung kepada kita bagaimana kita hidup di dunia dengan segala aturan dan mainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kita harus bersyukur atas kehadiran bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Masihkah kita ingat tahun yang lalu, atau mungkin 3 bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Dan mungkin juga di salah satu dari kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih ingat pada tahun yang lalu di Ramadan 1443 Hijriah, di akhir Ramadan kita juga sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas dan penuh harap. Ya Allah, sampaikanlah aku dan kita semua kaum muslimin dan muslimat pada bulan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia-Nya telah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Itu adalah salah satu hal yang harus kita syukuri, sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah disampaikan di bulan suci Ramadan? Karena berapa banyak dari kaum muslimin rahimahullah, bahkan mungkin dari keluarga kita sendiri, mereka tidak sampai kepada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mereka telah dipanggil, mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sampai di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan puasa merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam salah satu hadis juga Rasulullah SAW bersabda, Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa berapa banyak dari saudara kita kaum muslimin yang telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak sempat menyapa, mereka tidak sempat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka cukuplah alasan bagi kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah sampai di bulan suci Ramadan, sebagaimana doa kita di 2-3 bulan yang lalu. Kita minta disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang mulia. Kita anggap sebagai bulan yang banyak berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ibaratkan bahwa bulan Ramadan itu sebagai seorang tamu yang agung, bagaimana cara kita menyambut tamu agung tersebut? Ketika tamu agung itu bertamu kepada rumah kita, datang ke rumah kita, tentulah kita akan menyambut tamu tersebut dengan riang gembira. Kita akan suguhkan makanan yang terbaik, tempat yang terbaik, sehingga tamu tersebut akan senang dan betah di rumah kita. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita menganggap bahwa bulan suci Ramadan adalah tamu agung yang harus kita agungkan, tamu agung yang harus kita muliakan, maka merupakan kewajiban bagi kita untuk menyambut tamu agung tersebut dengan hati yang gembira, dengan persiapan yang matang. Sebelum bulan Ramadan kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah. Kita bersiap-siap untuk menyiapkan sedekah yang terbaik, karena kita tahu di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan berlipat ganda pahala. Allah siapkan sarana bagi kita untuk meraup pahala di bulan suci Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau memang Ramadan merupakan tamu agung yang datang kepada rumah kita, kurang bersyukur apalagi dengan diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jikalau bulan suci Ramadan merupakan tamu agung yang datang di rumah kita, alangkah baiknya kita
untuk menyambut tamu tersebut dengan riang gembira. Kita sambut tamu tersebut dengan muka yang cerah, hati yang bersih, perasaan yang lapang, sehingga kita bisa menyambut tamu tersebut dengan penuh keikhlasan dan senang gembira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun di balik kemegahan, di balik keberkahan bulan suci Ramadan, ada satu celah yang ingin disampaikan dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal 'atash, kecuali rasa lapar dan haus saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa tidak semua umat Islam senang dengan bulan suci Ramadan. Tidak semua umat Islam mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Banyak dari mereka yang acuh tak acuh dengan bulan suci Ramadan. Mereka hidup, mereka beribadah, mereka bermuamalah di bulan suci Ramadan sama seperti mereka bermuamalah di luar bulan suci Ramadan. Banyak dari kaum muslimin yang menyambut tamu agung bulan suci Ramadan dengan perasaan yang biasa saja. Ada tamu agung datang ke rumah, ada tamu agung datang ke lingkungannya, dia tidak merasa senang, bahkan biasa-biasa saja. Mereka sudah ada di bulan suci Ramadan, tapi ibadah yang mereka lakukan, sedekah yang mereka keluarkan, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali mereka mendapat lapar dan haus saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui sekarang ini, marilah kita kembali meluruskan niat untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Al-Qur'an, sehingga tujuan dari ibadah bulan suci Ramadan itu dapat kita capai. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat derajat takwa dari jalan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang yang acuh tak acuh dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi ketika sudah sampai kepada kita bulan suci Ramadan. Janganlah kita menjadi orang yang celaka, orang yang merugi karena kita sudah sampai di bulan suci Ramadan, tetapi kita tidak dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak dapat menggunakan umur kita, waktu kita, dan kesempatan kita di bulan suci Ramadan tahun ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih celakanya lagi, mungkin salah satu dari kita malah menurun kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan hanya sebatas puasa, menahan lapar dan haus saja. Tapi tangan kita, mulut kita, telinga kita, panca indera kita yang lain itu tidak ikut berpuasa dari maksiat. Ingatlah bahwa puasa sejatinya kita menahan lapar dan haus
dan juga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kita menahan diri kita dari hal-hal yang ikut membatalkan puasa, tidak hanya di lapar dan haus saja, tapi dari perkataan dan perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah datang bulan suci Ramadan kepada kita. Sekali lagi, marilah kita gunakan bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Anggaplah, bayangkanlah bahwa bulan suci Ramadan tahun ini merupakan ibadah dan Ramadan yang kita hadapi di akhir hidup kita. Ini adalah Ramadan yang terakhir yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita sudah tahu demikian, maka kita akan berusaha dengan sebaik-baiknya. Kita akan berusaha dengan sekuat tenaga akan mengisi bulan suci Ramadan tahun ini dengan amalan-amalan soleh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak menjadi orang yang golongan orang-orang yang mendapatkan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah kita, meridhoi ibadah kita, dan menerima segala amal ibadah yang kita lakukan, sehingga dapat bernilai pahala dan mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir, ingatlah akhir dari ayat surat Al-Baqarah 184. Tujuan dari ibadah puasa ini agar kita mendapat derajat takwa. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan suci Ramadan kita akan mendapatkan derajat tersebut, sehingga kita pantas untuk merayakan dan mendapat peringkat fitri, tidak ada dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, sebagaimana yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa dari jalan puasa di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.